Selamat sore, kembali lagi dengan saya Bella bersama rekan saya Live di podcast Cyberbullying dengan tema melawan cyberbullying pada masa pandemi. Hari ini kami nggak sendirian karena bakal ditemenin oleh narasumber yang luar biasa dan yang sudah menginspirasikan banyak orang. Kita langsung sambut aja bersama-sama Ibu Carolina Karini, SDLPLP, yang lebih akrab dengan Ipon. Dia Universitas Ciputra dan Licensed Practitioner of Neuro-Linguistic Programming. Halo, selamat datang Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga sehingga kami semua bisa mendengarkan nasihat dan sharing dari Ibu. Live. Ya Bu, saya ingin bertanya, pada masa pandemi kan banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan, di kehidupan, hingga memunculkan emosi negatif dari seorang. Apakah dapat menjadi driving force untuk membuli orang lain di sosmed, Bu? Oke. Pertama, kalau terkait dengan sosmed ya, kita mesti pahami dulu bahwa sosial media itu adalah media yang sangat bebas banget dan mereka posting apapun melalui sosmed itu seturut dengan kemerdekaan yang memposting, ya kan gitu. Nah, PR-nya adalah ketika kita ini sebagai user yang menerima pesan itu mau bersikap seperti apa sih gitu. Nah, ketika pandemi semuanya go digital, apa-apa baik digital, ya kan? Nah, seolah-olah kita hanya berpaku pada satu sistem yang memaksakan diri kita harus bersosial media seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat dari fungsi, sebenarnya tidak harus bersosmed terus sih gitu. Nah, ketika kita memutuskan untuk bersosial media, berarti sebenarnya kita juga harus sudah sadar, dalam tanda kutip kita menyadari bahwa barangkali pesan yang muncul atau barangkali hal-hal yang kita akan lihat melalui sosial media itu dapat jadi akan membuat diri kita itu terpengaruh gitu. Karena kalau pandemi ini kan konteksnya banyak ya. Ada yang memang akhirnya dia banyak orang yang mengupayakan apa ya sosial media itu untuk jualan, bisa jadi, ya kan. Ada juga yang mengupayakan sosial media itu karena nganggur, ya mungkin nggak ada kerjaan, ya udah fokusnya ke sosial media, apapun diakses, dan ya saking kurang kerjaannya jadi kayak apa ya, muncul konflik-konflik kecil-kecil yang akhirnya menjadi toksik juga. Nah, artinya sebenarnya relatif sih kondisi ini. Bagi orang-orang tertentu yang memang memanfaatkan kondisi pandemi untuk cari uang gitu ya, saya kira dia sudah memutuskan untuk porsinya di sosial media adalah media untuk dia bisa mengembangkan usahanya ya. Tapi ketika itu konteksnya adalah menikmati sosial media untuk personal, nah itu mau tidak mau kita akan sedikit banyak mengakses informasi yang dalam tanda kutip banyak informasi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Muncul ketidaknyamanan itu karena yang kita ekspektasikan, yang kita baca pesan melalui sosial media itu harusnya seperti A, harusnya seperti B. Cuman sampai ke otak kita kan akhirnya jadinya A plus dan B plus. Karena kan pesan di sosial media itu kadang-kadang persepsi yang kita tangkap itu, padahal gini, ada sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak nyindir kita, seolah-olah kita jadi merasa tersindir gitu kan. Maka ya kembali lagi, masa pandemi ini ya satu mungkin juga banyak orang nganggur jadinya sibuk ke sana. Yang kedua, memang dia sebenarnya nggak nganggur tapi memang benar-benar itu dipakai untuk dia bisa berproduktif, ya kan. Ada juga yang sebenarnya posisi user yang ya kadang-kadang mengakses, kadang-kadang enggak. Jadi sekedar
mengakses sosmed itu nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya tadi mengatakan bahwa apakah karena kondisi ini akhirnya mengalami berbagai emosi yang apa berbeda ya, mungkin juga karena kan bosan ya, orang kan punya rata-rata bosan online gitu. Ini kalau konteksnya adalah mahasiswa nih, konteks ya, yang ngomongin konteks. Konteksnya mahasiswa, setiap hari harus bangun pagi yang dihadapin layar. Ya toh, ketemu teman-teman nggak bisa fisik yang dihadapin layar. Lama-lama kan dia akan jenuh juga gitu loh. Makanya kejenuhan itu numpuk, iya lama-lama burnout, stres juga gitu kan. Akhirnya ya kita bisa jadi terinfluence nih dengan apa yang ada di sosmed. Jadi ininya bullying itu sebenarnya konteksnya ada dari diri kita yang sengaja membulikan diri kita sendiri atau memang ada orang lain yang sengaja menggunakan sosmed untuk menyerang kita. Jadi sebenarnya bullying itu konteksnya tidak harus kita kena ya, tapi kita mengikhlaskan diri untuk menerima informasi itu artinya kita membullying diri kita sendiri gitu loh. Seperti itu. Oh, oke Bu. Iya. Tadi kan Ibu kan juga sebut kalau pada masa pandemi ini kan sempat banyak orang nganggur dan lebih fokus ke diri sendiri gitu ya secara nggak sadar. Nah, waktu fokus ke diri sendiri, orang itu merasa tanda kutip lonely gitu ya. Nah, pada masa lonely itu bagi mereka yang Kesepian. menerima ya, bagi mereka yang menerima informasi yang kurang baik dari luar, apakah efeknya lebih ngena gitu Bu? Kayak lebih sakit gitu? Gimana? Ya, saya akan bilang mungkin kalau dia kondisinya memang benar-benar lagi lonely, bahkan mungkin semuanya akan ngefek ya. Bahkan dia akan berusaha mencari cara untuk ketika ada pesan seperti itu, dia berusaha kayak merespon hal lain gitu supaya dia merasa aman, atau mungkin supaya dia merasa aman itu maksudnya bukan aman terhindar dari ini ya, tapi aman karena dia apa namanya, harus merespon dengan apa yang diinginin. Padahal sebenarnya respon itu belum tentu menyehatkan dirinya gitu kan. Ya contoh apa namanya, singkatnya adalah ya ketika misalnya ada pesan apa ya tertentu lah tentang quote. Misalnya dia punya teman itu sebenarnya tidak terlalu dekat dengan dia, ya kan. Setelah dia lihat, kayak ini nyindir aku nih, padahal sebenarnya nggak nyindir gitu. Akhirnya, aduh gimana ya, aku berusaha pengen balas lah, pengen balas dengan quote tertentu, dia posting supaya dia istilahnya memberikan makan pada fake egonya dia, fake ego yang akan dia kasih makan. Gitu. Nah itu kan berarti dia akan puas, akan senang kalau bisa balas-balasan lewat sosmed, mungkin saja seperti itu. Nah itu yang akhirnya jadi nggak sehat gitu kan, jadi kayak bikin tambah stres karena udah lonely ditambah seperti itu, kayak gitu. Seperti itu deh. Ada ini masih dengar suara saya kan ya, masih ya. Baik Bu, pada masa stay at home, social interaction pun menjadi berkurang. Maka jika mengalami cyberbullying, dapat mencari bantuan kepada siapa, karena banyak korban yang cenderung silent dan bahkan tidak menceritakan ke keluarganya. Oke, kalau ini udah konteksnya dia yang jadi korban ya, ininya dengan istilahnya dia sengaja dibuat istilahnya menjadi korban dari cyberbullying. Kan itu konteksnya banyak banget, misalnya apa istilahnya kayak sengaja dia misalnya menyebarkan hoax atau menyebarkan apapun dan dia menjadi korban. Kalau menurut saya kalau misalnya itu melalui Instagram itu kan ada apa namanya program yang menyatakan bahwa melaporkan bahwa itu adalah tindakan yang tidak diperkenankan. Nah itu bisa melalui itu. Atau kalau enggak ya sudah kita laporkan aja istilahnya apa hal-hal yang tidak sesuai itu ya kita capture, apapun yang dia lakukan kita rekam semuanya. Istilahnya kita rekam itu bukan berarti kita harus record enggak, tapi secara historis kita punya bukti dokumen-dokumennya ya kita kumpulkan ya kan. Ya
paling terdekat ya kita akan laporkan ke yang berwajib ya. Paling terdekat kita laporkan ke polisi yang memang paling dekat dengan kita. Dan nanti untuk urusan selanjutnya itu akan kita ikuti proses yang akan sesuai dengan prosedur dari kepolisian, karena memang tindakan awalnya kita mesti melaporkan itu ke yang berwajib seperti itu. Tapi dengan catatan kita punya record historis yang memang menyatakan bahwa kita ini sebagai korban gitu. Dan kita biasanya kan tanpa sengaja, karena kita dibully, kadang-kadang kita juga merespon kan ya. Nah, terkadang respon yang kita berikan itu juga kadang-kadang memberatkan kita juga. Jadi kalau misalnya kita emang jadi korban, ya sudah, kita tenang dulu, kita record, kita semua histori kita kumpulkan, lalu dari dokumen itu kita laporkan ke yang berwajib. Sebenarnya seperti itu. Nah, atau kalau enggak ke Komnas HAM dan sebagainya yang memang kira-kira relate dengan apa yang kita keluhkan. Karena kalau kita cuma sekedar pasrah aja, atau mungkin contohnya kayak gini nih, saya udah pernah punya pengalaman waktu itu masih zamannya pilihan presiden ya. Nah, waktu itu karena saya memihak salah satu paslon, dan saya sering kali foto-foto dengan gini, saya memposting informasi dari akunnya TNI misalnya. Saya memposting itu. Sebenarnya info komando itu saya bilang ini boleh tadi posting. Saya posting nih. Setelah saya posting, ternyata itu tuh beritanya dalam tanda kutip itu sebenarnya wah ada hoaxnya gitu loh. Nah, saya nggak tahu karena kan saya sudah sebelum saya upload itu kan saya sudah dapatkan izin ya dari salah satu grup tertentu yang memang dia bisa posting sesuatu hal gitu kan. Ternyata nggak bisa, dan saya terlambat. Saya sudah posting itu, viewernya waktu itu langsung sampai hampir lebih dari 5.000-an. Padahal saya itu nggak punya pengikut sebanyak itu. Lalu akhirnya yang saya hadapi apa? Semua foto-foto saya yang barengan sama teman-teman saya yang memang mendukung paslon tertentu itu di-capture sama netizen dengan akun-akun yang banyak, di-capture. Wah, itu ya diposting di UC People, diposting di semua tempat yang mungkin bisa terlihat. Captionnya sangat sangat ngeri juga. Dosen bla 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 eh, penyebar hoax. Wah, seperti itu. Akhirnya Instagram saya langsung saya private ya kan. Terus kemudian tidak saya izinkan untuk memberikan komen di Instagram saya. Semuanya saya tutup, dan semua hal-hal yang terkait dengan kata kunci pilihan itu saya masukkan ke dalam Instagram, bahwa ini adalah banyak saya menerima beberapa kata-kata yang tidak sesuai gitu kan. Saya langsung laporkan itu dalam kurun waktu 1 hari, udah saya langsung report lagi. Saya minta teman saya untuk report juga. Akhirnya sudah agak mereda dalam 3 hari ya. Tapi saya langsung konfirmasi ke yang bersangkutan. Jadi Instagram yang memang saya tag waktu itu. Lalu dari Instagram Info Komando itu dia nge-reply ke saya, oh nggak apa-apa Mbak, tenang aja. Itu walaupun beritanya ada orang yang menduga itu hoax, tapi sebenarnya itu beritanya udah lama. Jadi nggak perlu takut nanti kalau misalnya, karena itu ada kaitannya sama banser ya. Jadi sampai akhirnya akun tersebut bilang bahwa tenang saja, di sekitar mbaknya itu ada banser juga yang jaga. Jadi nanti kalau ada apa-apa silahkan lapor ke banser terdekat. Jadi artinya kita melaporkan sesuatu tuh sebenarnya bisa dengan konteks tertentu gitu loh. Tidak harus ke kepolisian juga. Tapi ketika saya replay ke akun yang dalam tanda kutip itu mungkin bisa menjadi pertolongan kita gitu kan. Akhirnya mereka punya saran.
Tenang aja, di sekitar sana akan ada banser-banser yang akan backup. Jadi nggak usah takut karena mungkin akan ada yang datengin ke rumah dan sebagainya kayak gitu ya. Secara manusiawi saya ada ketakutannya juga ya, karena kan saya nggak menyangka bahwa ketika saya upload sesuatu hal yang buliannya luar biasa banget gitu. Buliannya tuh udah kayak mematikan karakter gitu. Bahkan ke seluruh pekerjaan saya pun di-tag. Jadi gambar itu di-tag di semua tempat dan akhirnya ketika saya menutup komen dan saya telepon dengan akunnya UC People ya waktu itu masih UC People, belum Universitas Putra itu kan. Akhirnya mereka membantu dengan menonaktifkan ini komentar. Tapi mereka juga nggak kehabisan akal. Mereka tetap aja komen di status yang lama banget itu nge-tag nama saya dan itu masih ada. Akhirnya saya dipanggil sama pihak universitas gitu kan. Ya akhirnya saya punya backup plan. Saya tetap bikin surat pernyataan ya bahwa surat pernyataan itu menyatakan bahwa ya kalau memang di pihak-pihak tertentu merasa itu keberatan ya saya minta maaf. Tetapi dari akun yang memang itu miliknya pun sudah saya konfirmasi gitu. Saya sudah menuliskan yang namanya surat pernyataan sikap. Tapi waktu itu ada yang menyarankan udah diupload aja di akunmu, Instagrammu, phone gitu kan. Tapi ada pihak lain juga ngomong nggak usah diupload dulu, nunggu dulu. Kalau misalnya nanti semakin panas kamu upload surat pernyataan sikapmu, tapi kalau misalnya suasananya sudah mereda, better kamu nggak usah diupload aja deh. Karena terkadang ketika kamu mengupload sesuatu itu justru kasih apa ya angin segar buat mereka. Mereka akan bersorak senang dan mungkin akan punya alasan lain untuk membalas postingan yang lain gitu. Nah, hal itu makanya saya waktu itu langsung saya laporkan ke Banser, ya kan, terus kemudian info komando lewat akun Instagramnya bahwa saya eh, mengalami seperti ini dan dia tuh report di Instagram itu langsung saya close semuanya. Kayak gitu sih. Wah, berarti respon itu penting ya, Bu ya. Responnya kita terhadap para cyberbulliers itu ya. Waktu Ibu merasakan itu, apa yang Ibu rasakan gitu ya? Pertama-tama kayak melihat banyak cyberbullying kayak attack gitu, Ibu Itu merasakan gimana, Bu? ya terus terang karena itu kaitannya dengan banser ya. Itu kan bisa jadi akan ada perang kan. Jadi kayak aduh aku pakai namanya Banser dan itu Banser dan TNI yang saya komen yang saya buat caption saya itu ada Bansernya ada TNI-nya. Makanya waktu itu jujur dalam hati kecil saya bilang wah ini kenapa akhirnya saya diizinkan upload gitu. Jadi kayak kenapa saya nggak ditegur gitu kalau misalnya emang nggak boleh kenapa bilang nggak boleh aja kenapa mengizinkan saya untuk upload ya saya takut banget sih terus terang waktu itu takut tapi gini loh di balik ketakutan saya ya tindakan saya tetap tenang saya nggak akan responsif saya juga nggak akan reaktif tentang maksudnya responnya bukan yang respon reaktif ya artinya saya langsung siap-siap dengan itu tadi melaporkan hal-hal yang kurang nyaman itu melalui IG itu dan saya berusaha meredakan akun saya sendiri. Jadi permintaan untuk karena sudah saya private ya permintaan untuk follow banyak banget gitu. Jadi orang yang pengen nge-follow saya dan masih DM-in saya tuh banyak banget. Mengancam mau datang ke rumah lah, mengancam mau merusak reputasi saya ke kampus lah dan sebagainya itu banyak banget. Dan akhirnya di dalam hati kecil saya juga ya sudahlah. Mau apa lagi sudah terlanjur kan? Ya udah, misal resikonya saya harus kehilangan pekerjaan misalnya paling mentoknya misalnya ya worst case-nya kehilangan pekerjaan ya sudah saya harus terima karena itu juga bagian dari konsekuensi logis gitu. Nah, itu yang menjadi akhirnya saya apa ya? Ya ada gejolak yang luar biasa sebenarnya yang saya rasakan waktu itu gitu. Ketika menerima hal itu. Karena itu kalau menerima direct pesan secara langsung melalui DM itu sampai berapa ya 3 mingguan lebih ya itu masih dapat. Cuman untuk
tag di sosial media yang bagaimana saya udah nggak dapat karena kan sudah saya private gitu. Tapi kalau yang lewat DM itu banyak banget. Akhirnya ada beberapa akun yang saya harus blok satu kayak gitu. Seperti itu sih. Wah, iya ya Bu. Cukup berat ya Bu. Berat, iya. Dan ya waktu saya bikin surat pernyataan sikap itu pun juga plus minus loh buat saya. Karena satu, saya kayak seolah-olah kalah. Padahal sebenarnya isi pesannya itu harusnya apa ya, ajakan netral, tetapi bagi pihak sebelah tuh justru nggak netral gitu loh. Nah jadinya kan kayak kalah dong kalau misalnya surat pernyataan ini saya upload gitu. Tapi untungnya sebelum surat pernyataan itu saya upload, saya udah merasa aman dulu karena di backup sama Banser, di backup sama info komando bahwa it's okay. Jadi kayak ada rasa tenang karena mereka bilang tenang aja Mbak, nggak apa-apa. Orang yang punya materi mereka gitu loh dan mereka sudah tidak masalah kan. Ya buat apa saya harus ini? Saya sebenarnya sudah siap misalnya kena undang-undang ITE dan sebagainya ya. Artinya ya sudahlah. Saya sampai pelajari pasal-pasal. Aduh, jangan-jangan saya kena yang ini, kena yang ini, kena yang ini gitu kan. Penyebar hoax lah. Itu hukumannya gimana? Saya udah kayak saya lihat. Iya, lah kita tunggu aja, pasrah aja dulu gitu. Tapi akhirnya juga nggak apa-apa. Maksudnya, oh, itu cuma 3 minggu aja. Setelah 3 minggu ya udah aman-aman lagi gitu. Jadi terlewatkan ya Bu ya. Terlewatkan. Iya, iya. Nah, ini Bu, untuk pertanyaan berikutnya. Kan tadi Ibu kan juga mengalami juga pengalaman ada seperti begitu. Nah, bagi orang-orang di luar sana juga yang mengalami cyberbullying juga, Ibu ada tips nggak gimana cara untuk melawan ketakutannya atau gimana cara supaya apa ya Bu ya nggak takut lagi gitu Bu atau gimana gitu? Iya, Ibu ada intinya gini sih, kalau saya kan waktu itu saya tahu konten yang saya upload ya. Konten yang saya upload apa dan saya sudah berpikir bahwa ketika nanti diurus, saya akan bisa mempertanggungjawabkan itu by data. Karena saya punya data gitu. Nah, kadang-kadang eh, ketakutan itu mengalahkan kesiapan kita menyiapkan data kan gitu kan. Nah, yang kita kontrol sebenarnya adalah emosinya, ketakutannya kita sendiri sih. Setakut-takutnya kita kayak gimana, kita harus mengakses ketenangan itu sesegera mungkin. Ya tenang itu bukan berarti kita sendirian. Saya bener-bener saya cari temen loh. Jadi kayak saya cari teman kayak, udah nanti kamu backup-backupan ya. Bahkan ada waktu itu ada mahasiswa, beberapa mahasiswa kan ada yang deket sama saya itu langsung ke rumah. Oke, kalian pada ke sini. Ya tak kirain nanti ada apa-apa Bu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Akhirnya pada ke rumah supaya nanti kalau ada orang-orang yang datang ke rumah kayak gimana. Soalnya kan sempat diancam untuk mendatangi rumah kan. Akhirnya ya tipsnya buat dari saya ya tetap tenang dulu gitu. Tenang dulu karena seringkali yang nyerang kita tuh mereka nggak ngerti kita kok gitu. Nggak ngerti gitu kan. Bahkan itu akun-akunnya tuh banyak-banyak juga akun-akun hoax gitu loh. Akun-akun yang apa namanya fake account gitu ya, itu banyak banget. Kadang follower-nya cuman berapa, tapi itu, apa namanya, mengkontaminasi banget itu, mendominasi gitu kan, banyak banget gitu. Nah, tipsnya tetap dari saya tenang dulu gitu. Tenang dulu, kumpulkan data, terus kira-kira akun mana yang bisa, men-support data kita ini ketika nanti, permasalahan menjadi melebar ke luas, kita sudah siap gitu. Ya, untuk usia-usia tertentu mungkin mungkin nggak semudah itu kali ya. Orang saya yang mungkin usianya sudah di atas 35 tahun pun masih harus ada rasa takutnya juga nih, gitu kan. Ya apalagi kalau misalnya apa, usianya masih masih istilahnya masih muda banget gitu ya, mungkin belum punya kesiapan ya. Tipsnya ya ketika kita mau posting atau kita merespon sesuatu tuh ya, kita harus pikir dulu sih, kira-kira ini relevan enggak ya? Nanti efeknya seperti apa ya? Kita pikir dulu. Tapi kalau udah terlanjur seperti itu ya, tadi tenang dulu, kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kira-kira pihak-pihak mana yang akan kita hubungi. Entah Komnas HAM mana gitu ya, itu kan mereka juga biasanya punya akun. Dan kepolisian itu kan juga punya akun, jadi kita tag aja nanti kita, DM minta minta backup kayak gitu.
supaya kita bisa aman gitu. Seperti itu sih kalau saya, tenang dulu tipsnya, yang penting itu. Ya, Bu. Kemudian pesan-pesan dari Ibu untuk orang yang terkena cyberbullying tuh gimana, Bu? Oke, kalau sudah terlanjur kena cyberbullying ya, istilahnya gini, selain tenang, harus abaikan semuanya. Artinya gini, tentu akan ngefek ya, akan terbayang-bayang terus hal itu menjadi kita tidak nyaman. Tetapi dengan waktu berlalu pasti nanti juga akan reda sendiri sih sebenarnya. Waktu itu saya mengestimasi keredaan yang sangat luar biasa ya, artinya dalam sehari, eee, dari gara-gara saya upload, itu pun yang view status saya yang lainnya itu pun juga masih banyak banget tuh selama 3 hari ke depan ya. Yaitu 3 hari ke depan saya memperkirakan dalam seminggu sudah reda ini pasti gitu kan. Walaupun masih ada yang DM-DM saya ya. Ya kalau bahasa Jawanya tuh, "Wis lah, moto picek kuping budek lah," gitu. Artinya saya berusaha kayak, ya udah ini udah terlanjur, kita berusaha merem aja, nanti ini biarkan ini nanti, eee, reda dengan sendirinya. Karena kan kalau kita terus-terusan ketakutan dengan apa respon yang diberikan, nggak bisa dikontrol, kita akan melakukan hal apapun ya nggak pikir gitu loh. Ya sudah, tenang dan abaikan dulu, abaikan, matiin aja semua. Kalau bisa kalau memang mau ya udah di apa ya, uninstall atau mungkin, dimatikan, di-delete akunnya atau kayak gimana sementara waktu ya. Ya bikin akun baru, kalau enggak ya kalau pengen aman ya nggak usah bersosmed sih. Itu lebih aman lagi gitu. Karena kalau itu kan efek ketika kita dihadapkan pada sebuah peristiwa yang menghadapkan netizen yang berkonflik ya. Kalau saya kan nih mengibaratkan ada netizen yang memang dua belah pihak yang berkonflik. Nah, cuman kalau ini konteksnya adalah kita menjadi korban bukan karena kepentingan politis ya, bukan karena konflik antara dua belah pihak. Ya, ya sudah kita putuskan aja, untuk tidak istilahnya kayak puasa bersosmed dulu, untuk mengamankan hati kita dulu, itu sih. Eee, Istilahnya kayak saya sendiri juga ya pernah mengalami, eee, maksud saya, apa namanya, tidak mau mengakses, tetapi orang-orang menduganya bahwa saya itu misalnya membuat sebuah status itu kayak sindir-menyindir, balas-membalas, padahal sebenarnya saya juga nggak ada kepikiran itu daripada banyak komentar. Karena kan kadang cyberbullying itu bukan karena itu kan dari teman. Teman mengirimkan ke kita ya, "Eh, kok ada yang upload gini sih? Ini loh di statusnya si A upload gini, ini buat kamu ta." Kadang-kadang kayak gitu tuh juga, "Hah? Yakin? Masa sih?" Karena kita kadang-kadang kan nggak ngeh dengan postingan orang ya. Itu nanti ada banyak yang, "Eh, ini kok kayaknya status kamu sama ini bales-balesan ya?" Atau, "Ini buat kamu tuh." Wah, itu sebenarnya karena kita sudah memutuskan tidak mengakses, yang akses orang lain dikirim ke kita, otomatis kita kan baca gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang nggak terkontrol dari kita kan. Jadi, ya kalau udah gitu sikapnya saya ke misalnya saya yang kena ya, sikapnya saya ke teman saya, "Please no untuk reply-reply ataupun screenshot apapun yang kamu ketahui misalnya itu kira-kira nggak penting, nggak usah di-reply ke saya menolak ya. Artinya saya menolak untuk mendapatkan report apapun. Ya udah, ya akhirnya saya langsung memutuskan bahwa, ya akun saya privat, terus kemudian saya tidak menambahkan komentar di apa, pesan direct DM ya, DM, terus semuanya saya tutup gitu dan saya batasi upload sesuatu. Ya udah, ada yang nyaranin, udah beberapa akun diblok. Kalau menurut ya saya nggak perlu ngeblok sih, saya langsung nonaktifkan akun saya aja aman sebenarnya gitu kan, selesai gitu. Karena kan kadang-kadang ada pertimbangan lain, waduh, karena ada pekerjaan yang harus lewat sosmed ya, jadinya tidak serta-merta harus di-delete kan. Jadi, ya kita harus ada pertimbangan tertentu, yang paling aman adalah kalau blok kan kayak seolah-olah kita nggak mau temenan atau gimana, karena
mungkin kan ada kesempatan untuk bisa berrelasi baik lagi kan. Jadi ya mungkin batasin aja lah, dibatasin beberapa akun dibatasin gitu-gitu. Terus ya kita mengamankan diri kita dulu, kita menenangkan diri kita dulu tanpa harus posting-posting dulu. Tipsnya ya jangan posting apa-apa dulu, nggak usah ngerespon apa-apa dulu, nggak usah kepo ya. Kepo terhadap hal-hal yang nantinya mungkin akan tidak menyehatkan pikirannya kita, gitu. Jadi no kepo-kepo, no upload-upload dulu, bikin aman dulu, supaya away dululah dari hal itu. Baru nanti kayak mulai lembaran baru lagi lah, gitu. Baik, terima kasih Bu Ivon. Jawabannya sangat menginspirasi sekali bagi kami. Terima Ya, kasih juga sudah menjadi pembicara kami pada hari ini dan sudah menemani podcast kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Terima kasih. iya, iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Karena ya ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi bisa cerita ya. Iya, Bu.